Ebenezer, atau sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Sampai akhir tahun ini Tuhan sudah menolong kita. Dan itu belum berhenti. Amin. Belum berhenti ya. Nggak berhenti. Dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan ingin supaya kita melibatkan Dia dalam seluruh hidup kita. Sesungguhnya setelah kita menjadi anak Tuhan, sungguh kita sudah punya pembela atau penolong yang tiada taranya. Itu harus kita tanamkan di hati. Kalau kita tanamkan itu di hati, itu akan menjadi iman. Dan iman beranjak kepada kenyataan. Ya, bukan hanya sekedar diimani, tetapi jadi dari apa yang kita imani. Sering kita katakan dalam hati, sering kita ucapkan dalam doa. Apa yang menjadi kerinduan kita, maka Tuhan akan malu bila tidak merealisasikannya. Karena kita terlalu berharap padanya. Kita harus terlalu, ya, terlalu kamu. Terlalu berharap, karena ini terlalu. Jadi artinya terlalu, doa Anda lebih dari normal. Amin. Lebih dari rata-rata gitu. Orang rata-rata normal bagaimana? Hanya biston pagi? Nah, gitu ya kira-kira ya. Kalau orang GBD rata-ratanya biston pagi. Anda naik lebih dari itu. Amin. Ada doa khusus. Ada doa khusus ya. Lakukan setiap harinya. Kalau belum bisa, belajar saudara ke Tuhan. Saudara, dalam segala hal kita akan ditolong, akan ditopang dan dijaga. Ini, kita akan ditolong, ditopang dan dijaga dalam segala hal. Berarti kalau begitu, kita punya decking yang sangat hebat, luar biasa, melebihi dari decking siapapun di dunia ini. Memangnya di dunia ini paling tinggi decking apa, ya kan? Mungkin presiden, yang apapun katanya bisa terjadi, bisa terrealisasi. Tapi decking kita lebih dari itu. Namanya Yesus Kristus, melebihi dari semua kepala negara di dunia ini. Dialah yang menjadi decking kita. Contoh seperti yang saya katakan tadi, banyak orang yang mulai dari titik nol. Pada saat dia menjadikan Yesus menjadi deckingnya, decking artinya adalah tempat bernaung, tempat berlindung dari semua masalah, dan juga menjadi pembela dalam kita berjuang. Jadi sangat sempurna decking kita ya. Dia bukan deckingan, tapi benar-benar decking, ya, pelindung. Ada orang bukan hanya dari titik nol atau miskin, dari min, ya, dari min, dan akhirnya sudah berhasil, bahkan sangat luar biasa. Saudara kasih Tuhan, satu hal memang dalam hal keuangan ini penting, bukan berarti Tuhan belum memberi. Terkadang Tuhan sudah memberi, tetapi seringkali kita kurang bijak dalam pemberiannya itu. Uang itu licin, saudara. Pernah mancing? Pernah saudara mancing? Saya pernah. Dulu anak-anak saya ahli mancing. Ya, dikit-dikit mamak silap, saya sudah di sungai mancing. Pulang sekolah, kalau mamak nggak di rumah, saya sudah mancing. Jadi saya mancing. Semua ikan itu licin. Sudah saya dapat ikan itu. Tapi waktu mengambilnya dari mata pancing itu, dia lepas. Karena licin itu ya, karena licin. Nah, kadang berkat itu sudah Tuhan kasih. Tapi
uang ini licin. Kalau kita tidak pintar memegangnya, dia bisa lepas. Mudah sekali dia lepas. Boleh dibilang dia lebih licin dari apa? Cibaku, ikan lele ya. Itu licin sekali. Dengan itu seseorang bisa berkata, Tuhan kau tidak memberi, padahal Tuhan sudah beri. Mungkin bukan hanya sekali dua kali Tuhan beri, tapi yang memegang itu nggak pintar. Katakan amin dulu. Ya, itu licin sekali. Bisa lepas dia. Bisa saja dia nggak sekaligus lepas, tapi karena licinnya lepas dan kita tidak bisa menjadikannya itu menjadi kenyataan. Artinya menjadi mimpi. Hanya dapat tapi lepas, dapat tapi lepas. Ya. Saudara dikasih Tuhan, lanjut ya saudara, ini cepat-cepat saja. Saudara, sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Katakan amin saudara. Ada yang luar biasa, ada yang belum merasakan, ataupun ada yang baru merasakan dalam hati, ya. Tapi seperti judul ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ingat, Tuhan belum berhenti. Ingat saudara, Tuhan belum selesai memberkati Anda. Masih banyak yang belum Tuhan beri kepada Anda. Katakan amin saudara. Masih banyak yang Tuhan mau berikan kepada Anda. Bukan di tahun ini. Tahun depan. Saya berkata mungkin tahun depan. Ya. Saya berkata mungkin. Ya, mungkin tahun depan. Atau mungkin tahun depannya lagi. Kenapa saya katakan mungkin? Karena itu harus ditangkap dengan iman dan kerja keras dan dengan kesetiaan. Jadi saya katakan mungkin saja dulu. Tapi kalau sudah merasa pasti, amin juga ya. Saya katakan amin. Tergantung dari respon kita. Saudara, masih banyak yang kita belum dapatkan dalam Tuhan. Masih banyak doa kita yang belum dijawab. Masih banyak mimpi-mimpi besar kita yang tergantung di surga, yang belum kita dapat. Cita-cita kita yang lebih besar dari yang sudah kita terima. Saya yakin itu ada. Amin saudara. Mimpi terbesar Anda, mimpi terbesar saya di dalam Kristus, saya belum dapat. Saudara sudah dapat? Sudah? Belum. Amin. Berarti semuanya belum selesai. Tuhan pun belum selesai memberkati kita, maka kita pun belum selesai untuk tetap setia. Jadi, kalau kita melibatkan Tuhan dalam perjuangan kita, ingat ya, kalau kita melibatkan Tuhan dalam perjuangan kita, jangan katakan aku tidak bisa. Katakan amin. Jangan pernah berkata aku tidak bisa. Ya. Itu tidak mungkin. Jangan katakan. Karena Anda telah melibatkan Dia. Optimis, ya. Miliki kepastian yang pasti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti. Sebab ada Tuhan yang Anda libatkan itu mampu membuat Anda bisa. Jadi kalau Anda berkata tidak bisa, berarti Anda memandang diri sendiri. Tetapi pandanglah Dia yang serba bisa dan serba luar biasa. Bisakah Musa membelah laut Tebrau? Jawabnya tidak. Tapi kenapa dia bisa? Karena dia libatkan Tuhan dalam pekerjaan itu. Sehingga pada waktu dia mengangkat tangannya, laut Tebrau dengan sendirinya terbelah.
bukan dengan kekuatan Musa, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang membelah laut Tebrau. Bisakah bayang-bayang Petrus menyembuhkan segala penyakit? Gak bisa. Dari mana jalannya? Tetapi dia bisa. Karena Tuhan ada di dalam dirinya. Kenapa bisa sapu tangan Paulus menyembuhkan penyakit? Sapu tangan saja dipegang orang, penyakitnya sembuh. Gak bisa, tapi bisa. Karena Tuhan beserta dengan dia. Jadi jangan katakan aku tidak bisa. Ini contohnya. Daud tidak mungkin bisa membunuh Goliat yang gagah perkasa itu. Tapi kok bisa? Satu segini tingginya, satu sebatas perawakan. Iya. Tapi kok bisa tumbang? Karena Tuhan bersama dengan dia. Bisakah Joshua memberhentikan matahari berhenti? Pada waktu bangsa Israel berperang melawan orang Amalek? Nggak bisa. Tapi bisa. Jadi jawabnya sekarang dua ya. Kita bisa dan tidak bisa. Tergantung dari kedekatan kita dengan Tuhan. Kita bisa kalau dekat. Katakan amin saudara. Kita tidak bisa kalau jauh. Tapi ini tidak selesai dengan kita dekat sehari. Mungkin Tuhan akan mengulur waktu keberhasilan kita itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena Tuhan ingin lihat apakah kita rindu selalu dekat dengan Dia. Ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting. Jadi begini, saya akhiri firman Tuhan. Jangan katakan aku tidak akan sembuh. Ya. Jangan katakan aku tidak mampu. Dan jangan katakan aku tidak akan berhasil. Jangan katakan aku tidak mungkin. Itu semua perkataan dari setan. Dia berkata tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi lawan katakan mungkin. Kata-kata itu bisa datang ke hati pikiran dari orang lain. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dengarkan kata Tuhan mungkin. Tiada yang mustahil bagi kata Tuhan. Dan dia turunkan selangkah. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita akan menembus tahun 2020. Bersama dengan Allah. Semua mungkin. Amin saudara. Itu mungkin semua. Jangan katakan aku akan hancur. Jangan katakan aku akan mati. Jangan katakan aku tidak akan bangkit. Jangan katakan aku akan bangkrut. Jangan katakan itu. Tapi katakanlah kemenangan-kemenangan. Bahwa Allah kita tidak pernah kalah. Dialah adalah Allah pemenang. Siapa yang dekat dengan Dia, Dia menang. Dia Allah yang berhasil. Siapa yang dekat dengan Dia, Dia akan berhasil. Jadi kita akan ditolong, kita akan disembuhkan, kita akan dihibur, apapun masalah kita, apapun kerinduan kita. Kalau belum kita dapat tahun ini, kita dapatkan tahun depan. Amin. Kita imani tahun depan adalah tahun kemenangan. Saya